Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ivan Rangga Saputra dengan NIM 20051204102 dari Teknik Informatika kelas B. Di sini kita sudah berada di Cisco Packet Tracer. Kita akan melakukan simulasi mail server. Yang pertama, kita membangun sebuah jaringan terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuatnya. Di sini sudah tersedia ada 6 buah PC, 1 buah smartphone, 1 buah laptop, 2 buah access point, 4 buah switch, 3 buah router, lalu DHCP server, DNS server, FTP server, web server, dan yang terakhir yaitu mail server. Di sini kita hanya menggunakan mail server saja. Lalu selanjutnya kita akan mengatur IP address setiap jaringan. Pertama kita masuk ke PC 1. Di sini kita masuk ke IP configuration. Kita isikan terlebih dahulu. Di sini sudah saya isikan untuk IP address PC 1 yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.129. Untuk default gateway-nya 1.62. Lalu DNS servernya 33.1. Selanjutnya kita masuk ke PC 2. Kita masuk ke IP configuration. Di sini IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Untuk subnet mask-nya 255.192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk DNS servernya 33.1. Selanjutnya kita berpindah ke PC 3. Untuk IP configuration-nya di sini IP address-nya yaitu 192.168.1.3 karena PC 3. Lalu subnet mask-nya 255.192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk DNS servernya 33.1. Selanjutnya untuk PC 4. Untuk IP configuration-nya yaitu di sini IP address-nya 192.168.1.65. Untuk subnet mask-nya 255.129. Untuk gateway-nya 192.168.1.126. Untuk DNS servernya 33.1. Selanjutnya ke PC 5. Untuk IP configuration-nya di sini kita isikan bagian IP address-nya yaitu 192.168.1.66. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.126. Untuk DNS servernya 33.1. Lalu PC yang terakhir, PC 6. Untuk IP address-nya di sini kita menggunakan 192.168.1.67. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.129. Untuk default gateway-nya 1.126. Untuk DNS servernya 33.1. Selanjutnya kita berpindah ke smartphone. Sini IP configuration-nya kita gunakan 192.168.1.255 untuk IP address. Untuk subnet mask-nya 255.128. Untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Untuk DNS servernya 33.1. Selanjutnya untuk laptop IP configuration-nya di sini IP address-nya yaitu 192.168.1.251. Untuk subnet mask-nya 255.128. Untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Untuk DNS servernya 33.1. Selanjutnya ke router 1. Di sini untuk flash Ethernet 0-nya kita menggunakan 192.168.1.62. Lalu subnet mask-nya 255.192. Tidak lupa kita nyalakan. Lalu flash Ethernet 1-nya 1.126 untuk bagian IP address. Lalu subnet mask-nya 255.192. Tidak lupa kita nyalakan juga. Lalu selanjutnya
serial 2 kita menggunakan 12.12.12.1 untuk IP address-nya. Untuk subnet mask-nya 255.0. Untuk serial 3 13.1, lalu subnet mask-nya 255.0. Tidak lupa kita nyalakan juga. Selanjutnya kita berpindah ke router 2. Di sini kita isikan untuk subnet 0-nya 192.168.1.254. Untuk subnet mask-nya 255.128. Langsung lanjut ke serial 2. Kita menggunakan IP address 12.2 untuk subnet mask-nya 255.0. Untuk serial 3 IP address-nya 23.2, lalu subnet mask-nya 255.0. Tidak lupa kita nyalakan juga semuanya. Lalu selanjutnya kita masuk ke router 3. Untuk flash ethernet 0-nya yaitu 33.3, subnet mask-nya 255.0. Untuk flash ethernet 1 43.3, untuk subnet mask-nya 255.0. Serial 2 23.3 untuk IP address, lalu subnet mask-nya 255.0. Untuk serial 3 13.3, subnet mask-nya yaitu 255.0. Lalu tidak lupa kita atur juga untuk crypt routing-nya. Di sini sudah saya isikan. Lalu kita ubah menjadi version 2 di bagian CLI. Lalu ke global setting, lalu kita save. Tidak lupa juga di bagian router 2 juga sama kita isikan, lalu kita rubah menjadi version 2 melalui CLI, lalu kita masuk ke global setting, lalu kita save. Dan yang ketiga sama seperti router sebelumnya, untuk RIP kita isikan, lalu kita rubah menjadi version 2 dari menggunakan CLI, lalu ke global setting, lalu kita save. Setelah itu kita masuk ke DNS server. Di sini kita atur untuk IP configuration-nya yaitu IP address-nya 33.1, lalu subnet mask-nya 255.0, default gateway-nya 33.3. Lalu selanjutnya yaitu mail server. Untuk IP configuration-nya kita menggunakan 43.4, lalu subnet mask-nya 255.0, default gateway-nya 43.3, lalu DNS servernya 33.1. Lalu kita akan melakukan simulasi. Di sini kita masuk ke DNS server, lalu kita masuk ke services, kita masuk ke DNS, lalu tidak lupa kita nyalakan. Di bagian name ini kita isikan yaitu mailku.com. Setelah itu kita masukkan untuk addressnya yaitu 43.43.43.4, lalu kita add. Setelah kita masukkan, lalu kita coba masuk ke PC1. Kita masuk ke command prompt. Di sini kita coba untuk mengecek. Kita ketikkan nslookup spasi mailku.com. Kita enter. Memang sedikit lama karena di sini PC1 sedang mencari alamat. Nah, sudah selesai. Pasti yang pertama pasti DNS request is timeout. Lalu selanjutnya DNS telah dikenal oleh PC1. Untuk selanjutnya kita masuk ke mail server. Di sini kita masuk ke services. Lalu selanjutnya kita masuk ke email. Tidak lupa untuk SMTP service-nya kita nyalakan dan POP3-nya kita nyalakan juga. Lalu untuk domain name-nya di sini kita isikan mailku.com.
Selanjutnya di sini kita akan masukkan usernya, yaitu kita gunakan user 1. Untuk passwordnya kita samakan agar mempermudah dalam melakukan simulasi. Setelah kita isikan, kita klik tanda plus di sini, lalu kita masukkan lagi untuk user 2-nya. Terus kita tambahkan. Setelah itu kita masuk ke PC 1 untuk mengatur email. Di sini kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke email ini, lalu kita masukkan user information-nya, server information, dan login information. Di sini untuk nama kita gunakan user 1. Selanjutnya untuk email address kita gunakan user 1 @mailku.com. Untuk server information-nya kita gunakan mailku.com. Untuk bagian incoming mail server dan untuk outgoing mail server kita gunakan sama, yaitu mailku.com. Lalu selanjutnya untuk username kita ketikkan user 1 dan passwordnya user 1 sesuai dengan apa yang kita telah aturkan dan isikan di mail server tadi. Selanjutnya kita save. Selanjutnya kita mencoba masuk ke laptop. Kita masuk ke email untuk mengisikan konfigurasi emailnya. Di sini untuk nama kita gunakan user 2. Lalu untuk email address-nya kita gunakan user 2 @mailku.com. Untuk incoming dan outgoing-nya sama, yaitu mailku.com. Lalu untuk username kita gunakan user 2 dan passwordnya sama, yaitu user 2. Lalu kita save. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah DNS sudah terbaca oleh laptop atau belum. Di sini kita ketikkan nslookup spasi mailku.com. Nah, di sini sudah terbaca. Setelah itu kita akan coba mengirimkan email dari PC 1 ke PC 2. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencoba mengirimkan email dari PC 1 ke laptop. Kita masuk ke Compose, lalu kita ketikkan di sini yaitu alamat email yang akan kita kirimkan pesan, yaitu user 2 @mailku.com. Lalu untuk subjeknya kita ketikkan yaitu ini tes email dari user 1. Lalu di sini untuk pesannya kita isikan halo user 2. Ini adalah pesan atau email dari user 1. Lalu kita coba send. Di sini dinyatakan pengiriman telah berhasil. Lalu kita cek ke laptop. Kita masuk ke email, lalu kita coba terima. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita sudah mendapatkan pesan dari PC 1. Di sini kita bisa cek
Lalu selanjutnya kita bisa replay. Lalu kita coba untuk mengirimkan pesan kembali. Halo user 1. Kami telah menerima pesan dari user 1, maaf. Lalu kita send. Di sini menunjukkan kirim berhasil. Lalu kita cek kembali ke PC1, termasuk email. Lalu kita coba terima. Di sini telah menunjukkan bahwa laptop telah mengirimkan feedback, yaitu array yang berarti replay, dan isinya yaitu halo user 1, kami telah menerima pesan dari user 1. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan simulasi mail server, di mana PC1 telah berhasil mengirimkan email atau pesan ke laptop, lalu laptop dapat melakukan replay kepada PC1. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.